Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Selamat datang di webinar Formula Forex Pemula bersama saya Bella dari Java Global Features. Webinar kali ini kita bersama dengan Bapak Swendi Simanjuntak, analis dari Java Global Features. Selamat sore Pak Swendi, apa kabar? Halo, selamat sore Bella dan selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih sudah hadir Pak Swendi. Dan yang sudah hadir semuanya juga yang baru join, terima kasih sudah hadir. Tema webinar hari ini, bagaimana mengelola psikologi dalam trading. Karena dalam trading, faktor psikologi adalah salah satu faktor yang sangat penting nih untuk diperhatikan, karena sangat mempengaruhi seorang trader dalam mengambil keputusan. Nah, nanti kita akan bahas tentang psikologi trading yang harus dihindari supaya kita bisa tenang dan aman saat trading. Untuk Bapak Ibu yang belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, silakan di-rename dulu, karena kalau di-remove sementara oleh admin, nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja acara hari ini. Silakan Pak Swendi. Oke, terima kasih Bella. Ya, oke, selamat sore semua Bapak Ibu, Sobat Traders. Ya, untuk tema webinar Forex untuk pemula atau formula, bagaimana cara mengelola psikologi ya. Jadi, Bapak Ibu semua, faktor psikologi itu termasuk faktor yang penting dalam trading ya. Oke, jadi ternyata dalam trading itu tidak kelihatan ya. Dalam trading itu bukan cuma kita mengandalkan faktor analisa gitu ya. Ternyata analisa itu termasuk di dalam 3 faktor utama trading. Jadi bukan analisa nih, bukannya strategi trading, analisa, kemampuan membaca tren harga itu bukan nomor 1 dalam trading, dalam keberhasilan trading ternyata. Yang pertama, yaitu ada apa? Ada 3 ya. Ada 3M. Jadi ini ada istilah 3M dalam trading. Ya, 3M itu apa? 3M itu apa? Ya kita lihat ya. 3M itu adalah oke. Si banyak semua trader yang mau join ya. Oke, saya ulang ya. Ini ada yang baru bergabung. Jadi dalam trading itu ada istilah namanya 3M atau 3M ya. Yang pertama apa? Ini Pak personel mungkin bisa di-mute dulu ya. Admin tolong mute dulu. Oke. Ya, kita lihat 3M dalam trading. 3M dalam trading itu apa aja? Yang pertama mindset. Ya, yang kedua money management. Yang ketiga metode. Nah, sobat trader, kita lihat ya. Ternyata nih eh, kalau selama ini mengandalkan analisis ya, kemampuan menganalisa baik fundamental atau teknikal itu masuk dalam metode ya. Metode itu strategi apa namanya? Strategi dan eh, teknik dan lain-lain. Ternyata itu eh, komposisinya itu hanya 20% dari semuanya gitu ya. Nah, jadi sisanya 80% itu adalah mindset dan money management. Ini bicara bukan 1 kali 2 kali trading, tapi bicara perjalanan trading sampai bertahan, sampai sukses, sampai lama gitu. Kita bicara gitu ya, bukan 1 kali 2 kali atau sebulan 2 bulan berhasil, nanti 3 bulan udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi ternyata
persennya money management, 40%-nya lagi mindset. Mindset ini adalah termasuk psikologi, ya. Kalau metode tadi udah dibahas, dan ini money management. Money management ini pengelolaan em, dana, ya, pengelolaan modal, ya. Misalnya mengatur lotnya, ya kan? Misalnya modal 1.000, lotnya harus diatur. Apakah 0,1, apakah berapa. Lalu pengaturan juga resiko, itu ada di money management. Resikonya berapa dalam trading, misalnya satu kali entry itu berapa persen SL-nya gitu ya dari total modal, atau misalnya risk per trade-nya bisa dibilang, misalnya gini, modal 1.000, risk per trade-nya misalnya 20 20 pips, itu contohnya bisa diatur ya. Lalu yang ketiga adalah ini bicara psikologi, mindset, ya, mindset seorang trader nih. Jadi metodenya udah bagus, money manajemennya bagus, dananya kuat atau besar, banyak gitu ya modalnya. Tapi kalau mindsetnya eh, dikesampingkan, ini bisa juga menjadi eh, nggak berhasil ya. Oke, jadi kita bicara psikologi trading ya. Psikologi trading itu seperti apa? Oke. Nah, siapa di sini yang eh, Bapak dan Ibu yang sudah pernah trading secara real? Baik, ini kan pemula ya. Apakah sudah mulai trading ya, sudah pernah coba trading pun real, atau di sini masih ada yang belum. Tapi kalau sudah pernah melakukan trading ya di akun real, pasti pernah mengalami yang namanya siklus emosi seorang trader, gitu ya enggak? Betul ya? Oke, kita akan lihat gimana simulasinya. Oke, ya. Siklus emosinya nih, contoh ini contoh ya. Ini udah digambarkan dalam bentuk apa namanya? Satu perjalanan yang buat kita biar gampang nih. Ini contoh ketika trader mengamati harga gitu ya. Terus dia, wah, yang pertama nih pergerakannya, wah, asik nih, harga mulai naik ya. Ketika dilihat nih pakai technical metode ya, wih, harga mau naik nih gitu ya kan. Tapi masih dilihat dulu, ya kan. Wah, dilihat, wah, ini masih kayaknya harganya memang mau naik, tapi ya masih konsolidasi. Jadi masih dilihat-lihat dulu gitu ya. Wah, ternyata udah naik gitu kan. Wah, sayang banget tuh. Padahal kalau dihitung-hitung naiknya udah lumayan gitu kan. Wah, sayang nih. Saya kelewatan momen nih. Wah, daripada ketinggalan momen, ya kan? Mending buy sekarang deh. Ntar daripada harga naik terus, saya nggak kebagian profit. Nah, udah deh, buy aja deh gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Wih, profit lumayan nih, jalan nih, running profit nih. Wih, asik. Untung tadi nggak kebanyakan nunggu-nunggu, nggak kebanyakan mikir gitu ya. Untung tadi saya keburu klik buy gitu ya. Wih, profit lumayan. Nah, terus habis itu, wah, turun. Ya kan? Wah, konsolidasi nih, ya kan? Koreksi nih. Nggak apa-apa deh. Koreksi kan jadi break even point. Wah, koreksi, nggak apa-apa deh, averaging gitu kan, sistem averaging kayak gitu ya kan, yang penting trennya naik nih. Selama tren naik, kalau harga turun koreksi, ambil buy gitu kan, ambil buy supaya dapat harga lebih rendah ya kan. Kalau harga lebih rendah kan berarti beli murah gitu kan, karena masih yakin trennya naik gitu. Wah, mantep nih, saya dapat harga rendah lagi, saya averaging udah 2 posisi ya kan, udah 2 posisi, tambah lagi posisi karena turun kan gitu kan, tambah lagi ya kan. Wah, saya eh, tambah posisi deh, ntar kalau naik saya akan close gitu ya kan. Turun lagi, ternyata udah berapa posisi nih, mungkin 2 3 posisi ya. Wah, bener nih, ini harganya kayaknya udah turun sampai bottom ya kan. Bottom itu harga terendah, mungkin di sini ada udah ditandain support ya kan. Wah, ini udah bottom nih. Turun lagi. Wah, udah mulai gimana nih? Ya kan? Waduh, udah dah, nggak apa-apa deh. Kalau udah bottom biasanya harga balik gitu kan. Anggap aja ini untuk jangka panjang deh. Jangan buat sebentar aja ya. Nanti juga pasti balik gitu kan. Masih turun juga ternyata. Waduh, gimana nih trader? Sampai udah mengalami kayak gini nih ya. Wah, udah mulai panik ya kan. Waduh, ini harga apa-apaan nih? Kok
turun terus ya kan, nggak ada koreksi-koreksinya nih gitu ya kan. Padahal kita udah posisi buy nih, udah 2, 3 posisi. Terus apalagi nih, turun lagi ternyata ya kan. Wah, kalau gini terus bisa rugi ya kan kalau turun terus. Akhirnya apa? Cut loss. Ya kan? Ah, udah deh cut loss aja deh. Kebanyakan posisi, udah banyak floatingnya daripada stres. Udah, mending saya tutup, nanti saya amat-amati lagi gitu. Eh, wah bener kan, turun kan gitu ya kan. Wah, untung tadi udah saya cut loss. Ya kan? Jadi saya nggak banyak nambah kerugian. Ternyata lihat, wah, pergerakan harga naik nih. Paling nih cuman retrace aja gitu atau retest harga tuh kan turun lagi gitu kan, ya kan, betul kan, turun kan gitu. Untung tadi udah cut loss, naik lagi ternyata. Ya Bapak Ibu ya, naik lagi loh, naik lagi, naik lagi. Nah, inilah siklus emosi trading ya. Seorang trader itu kalau trading ya itu pasti pernah mengalami siklus emosi kayak gini. Karena market tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang bisa memprediksi secara benar ataupun pasti dengan segala macam analisanya. Ya, ternyata harga naik lagi sobat trader. Ya, Bapak Ibu ya. Tuh, ini sering terjadi oleh para trader baik saham, forex, gold, komoditi dan lain-lain ya. Oke. Oke, bisa kelihatan ya terakhirnya. Wah, akhirnya balik lagi, ambil buy lagi pas sudah di pucuk lagi ya. Udah di pucuk buy lagi nih. Aduh, jadi ntar jangan-jangan harga turun lagi ya. Nanti kena kena floating loss lagi ya. Oke, itu contoh siklus emosi ya. Bapak dan Ibu mungkin pernah mengalami nih kalau yang sudah sudah trading ya. Oke. Lanjut, ini udah ada yang chat-chat ya, udah ada yang chat-chat di kolom, maksudnya udah ada yang komen ya, nanti dibahas ya. Oke, lanjut. Ini penting ya Bapak dan Ibu ya mengenai siklus emosi trading ini ya. Ini mungkin kita di sini bisa senyum-senyum atau ketawa ya. Wah iya ini pernah saya alami gitu ya kan. Wah iya nih pernah nih. Tapi paling tidak kalau kita udah pernah mengalaminya, ini ya pelajaran supaya apa ada sisi positif yang bisa kita ambil Bapak dan Ibu sekalian ya dari sisi psikologi atau emosi trading. Oke Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang punya kemampuan lebihnya di analisis ya, baik dalam membaca berita ataupun menganalisis secara teknis ya gitu. Tapi jangan salah ya, eh, 3M itu ada psikologi dan juga ada money management ya, semuanya harus diperhatikan. Oke, nah sekarang kan kita mau solusinya ya. Solusinya gimana ya? Ada nih sebelum trading itu apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu sekalian? Sebelum trading, sebelum memulai trading, sebelum klik buy dan sell. Apa? Yang pertama, jangan menetapkan eh, target ya yang terlalu tinggi gitu. Ekspektasi yang berlebihan untuk trading. Trading forex itu memang high return ya, high return lebih tinggi daripada return obligasi, deposito, bunga bank gitu ya. Dia memang high return, tapi jangan salah ya, dia juga ada high risk-nya. Jadi jangan ekspektasi berlebihan. Karena harus diatur juga yang namanya apa tadi? Risk-nya, risikonya. Yang kedua, jangan menggunakan dana pinjaman ya. Dana pinjaman ini bukan cuma pinjaman bank aja, bisa pinjaman pihak lain, dana keluarga lah, atau jangan pakai dana operasional, misalnya dana rumah tangga, tabungan, dan lain-lain. Tapi sebaiknya memang uang lebih ya, yang tidak mengganggu kebutuhan Bapak dan Ibu sehari-hari. Oke, ya, jadi ini tidak disarankan ya, jangan menggunakan dana pinjaman dari eh, manapun ya. Oke, yang ketiga, sejak awal ya tetapkan batas maksimal loss yang dapat Anda terima. Maksimal loss ini termasuk ke dalam tadi manajemen money management ya, ada manajemen resiko di situ. Ya, misalnya gini, Bapak dan Ibu punya $1.000 nih, tradingnya maksimal kan minimal kan 0,1 ya. Jadi berapa resiko saya per trade-nya? Misalnya resiko per trade saya itu dari 1.000 $20 atau $30. Itu sama dengan 2 sampai 3% saja dari uang $1.000. Kalau kena SL,
misalnya Bapak dan Ibu trade euro, ya kan? Kena SL maksimal 3%, yaitu berapa? $30. Nggak besar kan? Ya, nggak sampai 5%, 10% atau 20% gitu ya. Nanti dianalisa lagi bagaimana tren untuk pair ini, bagaimana eh, apa namanya analisa di gold, bagaimana ini. Nanti mau mau masuk posisi bikin lagi ya batas resiko lagi. Misalnya kalau di gold jangan terlalu pendek juga. Oh, minimal 40 pips saya pasang. $40 itu adalah 4% dari modal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau modal Bapak dan Ibu 50 juta misalnya, itu resiko per trade-nya misalnya $100 itu masih masih nggak apa-apa ya. $100 dari 50 juta itu kan, dari $5.000 itu kan masih masih kecil ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini eh, sejak awal tetapkan batas maksimal. Ini beda-beda per orang karena modalnya beda-beda. Jangan disamakan dengan yang lain ya. Jadi atur dengan kekuatan modal Bapak dan Ibu masing-masing. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, psikologi sebelum trading. Ya, ini penting ya. Psikologi sebelum trading, maka setiap trader harus dalam kondisi yang tenang. Ya, jangan tenang, jangan terburu-buru atau lagi kondisi lagi apa banyak pikiran gitu ya. Wah, stres di kerjaan, wah, stres di rumah dan lain-lain ya. Sebaiknya dalam kondisi seperti itu tidak melakukan trading ya. Lebih baik rehat dulu ya, rehat dulu eh, ya hindari mungkin trading ya. Oke. Oke, ini tidak disarankan saat lagi termasuk lagi banyak banget kesibukan ya, terlalu lagi banyak banget deadline kerjaan dan lain-lain. Mungkin hindari dulu trading. Karena trading itu tidak ada yang maksa, Bapak Ibu ya. Tidak ada yang memaksa harus trading tiap hari, tidak ada yang memaksa harus trading tiap sesi. Itu adalah akun Bapak dan Ibu sendiri. Bapak dan Ibu mau trading atau enggak, tidak ada yang memaksa. Tidak ada juga yang mengharuskan ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak akan dimarahin sama sama brokernya atau sama orang lain misalnya, kok nggak trading gitu ya. Oh, mohon maaf, saya lagi sibuk, lagi di perjalanan, saya lagi banyak kerjaan dan lain-lain ya, nggak apa-apa kok itu ya. Oke, lanjut ya. Kolom kolom chatnya lumayan rame. Oke, lanjut lagi psikologi sebelum trading ya. Kita lihat ya, apalagi nih. Oke, ya ini poin-poin ini penting. Mungkin Bapak dan Ibu mau screenshot ya, atau mau catat ya. Sebagai catatan pribadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada poin-poin yang dirasa mengena nih ke Bapak dan Ibu, ya kan? Ini yang pertama lagi, lanjut yang tadi ya. Jangan mengharapkan profit dalam waktu dekat, sekalipun itu memungkinkan. Maksudnya dalam waktu dekat itu mau sukses gitu ya kan? Baru trading, baru apa namanya mulai trading udah langsung mengharapkan profit yang besar dalam waktu singkat gitu ya. Sabar aja dulu ya, step by step ya jalanin ya. Nanti habis trading evaluasi lagi supaya bisa diperbaiki terus. Oke, ya kita lihat terus ya. Nah, terus jangan ada mindset tidak mau rugi itu ya, tidak mau rugi atau tidak mau loss. Jangan. Ini istilah kayak gini nggak dipakai di trading ya. Misalnya, oh nggak mau rugi, gue nggak ada kata rugi, misalnya itu nggak boleh. Yang namanya trading harus berani, berani cut loss, berani stop loss, atau berani misalnya no entry. Oke, Bapak dan Ibu ya. Jadi harus berani nih. Oh, saya nggak apa namanya nggak entry dulu misalnya nggak apa-apa. Oh, saya mau masuk market nih, tapi saya batasi ruginya 50 pip misalnya. Nggak apa-apa, pasang aja SL-nya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ya, karena kalau tidak mau rugi nanti malah jadi floating loss ya. Oke, oke, nggak boleh ya. No loss ini bukan istilah yang benar ya. Ini mungkin dalam hal yang lain, tapi dalam hal trading rugi itu nggak apa-apa. Yang penting ruginya bisa
batasi ya. Jangan lebih dari eh, maksimum risk yang kita tetapkan sendiri, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Seru kan Bapak dan Ibu ya? Ini kalau ada mau nanya nih nanti boleh ya. Kalau ada mau nanya silakan. Ini seru nih. Bapak dan Ibu mau catat kalau ada poin-poin penting ya. Oke. Jadi ini psikologi, ini penting banget mindset 3M dalam trading ya. Trading forex, trading apapun itu ya. Oke, lanjut. Miliki trading plan. Nah, trading plan itu apa ya kan? Trading plan itu apa sih? Nah, trading plan itu adalah perencanaan trading. Termasuk di dalamnya apa? Mengatur lotnya, ya kan? Berapa lot? Termasuk mengatur risknya, SL-nya. Termasuk apa lagi? Mengatur di mana targetnya, TP-nya, buy dan sell-nya, gitu kan? Nah, tradingnya pair apa? Di time frame berapa? Di sesi apa? Itu trading plan. Oke? Terus yang kedua, ketahui terlebih dahulu tren. Ya, ini secara teknis atau metode, ya. Jadi perlu belajar menganalisis sendiri, misalnya belum bisa, mungkin ada mentornya atau ikut ikut di grup, bisa tanya-tanya dan lain-lain ya. Jadi harus ada nih, ketahui trennya apa ya, tren harga ya. Apalagi, oke, batasan-batasan harga itu ada namanya support dan resisten ya. Oke, lanjut. Oke, nah, perhatikan equity dan margin level ya. Perhatikan equity dan margin level, jangan fokus ke profit dan loss-nya. Oh, profit loss-nya berapa? Tidak. Tapi kalau sudah ada posisi trading, ya, ada trading yang aktif berjalan, yang perlu diperhatikan itu adalah equity dan margin level. Equity itu adalah sisa uang yang saat ini memang real, gitu ya, dipotong dari kalau ada floating minusnya, ya, sama margin level ini perlu diperhatikan. Margin level itu ya harus diperhatikan eh, minimum 100% dari tekanan dana ya. Oke. Tapi kalau mau tanya detail nanti boleh ya. Lanjut. Oke, lanjut apa lagi? Belajar dari kesalahan dan catat dalam jurnal trading. Oke, oke. Ya, ini perlu catatan pribadi Bapak dan Ibu. Misalnya kenapa tadi SL mungkin bisa dicatat. Aduh, SL saya mungkin saya masuknya kecepatan. Atau apalagi, aduh saya tadi SL-nya terlalu dekat gitu ya. Atau aduh saya tadi eh, terlalu buru-buru dan lain-lain perlu dicatat jadi bahan buat evaluasi pribadi. Atau karena misalnya tadi saya sudah analisa yang baik menurut saya tapi ternyata masih kena FL, mungkin dicatat di jurnal tradingnya ya kan, atau di level sekian sekian tapi kena SL kenapa, nanti dicatat. Oh ternyata padahal udah ada konfirmasi pakai apa namanya, indikator, pakai candlestick, pakai garis-garis dan lain-lain, tapi ternyata masih kena SL, dicatat ya. Jadi buat bahan nanti pertimbangan untuk trading berikutnya. Oke ya. Jadi ini jurnal tradingnya ini pencatatan sendiri-sendiri aja ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. Seru juga nih ya. Oke, nanti kalau ada yang mau nanya boleh ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena yang namanya psikologi ini penting ya. Jadi sekali lagi, saya ulang-ulang lagi nih ya, karena ada yang baru join ya. Jadi eh, psikologi ini masuk ke dalam mindset ya, mindset si trader gitu ya, mindset si trader. Jadi ini beda-beda dengan orang per orang. Mungkin mindset yang lain beda-beda. Ada yang lain misalnya, dia orangnya pemberani gitu ya, berani masuk dalam lot gede, berani masuk di market lagi sangat fluktuatif, misalnya lagi ada berita gitu. Tapi ada juga yang orangnya mungkin kalem. Wah, tunggu aja deh gitu ya. Tunggu setelah market kalem. Nah, masing-masing gitu ya. Tapi paling tidak poin yang pentingnya harus diperhatikan yang tadi ya, punya trading plan ya,
ada pembatasan risiko, ya kan, atur modal dan lain-lain. Oke, jadi kalau kita punya trading plan, ya punya persiapan, maka eh, plan itu kita jalankan, ya, plan your trade, ya, and trade your plan. Jadi eh, rencanakan trading kita. Jadi bukan bukan nggak ada rencana gitu ya, atau seperti hitung kancing atau eh, seperti tebak-tebakan, ya. Nah, kalau tebak-tebakan itu baru namanya judi, ya, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau tebak-tebakan buy apa sell itu baru namanya seperti judi. Tapi kalau trading forex, ya, atau gold dan lain-lain itu bukan judi. Kenapa? Karena pergerakannya bisa dianalisis lewat fundamental, teknikal, atau apalagi lewat sentimental market, gitu ya. Bisa ya. Jadi ada pendekatan-pendekatannya, meskipun secara pasti dianalisa nggak bisa. Kita analisa mau naik, agak turun, gitu kan. Tapi paling tidak kita bisa menganalisis, misalnya ini tren lagi naik nih. Kenapa? Agak cetak level tinggi lagi, gitu ya. Koreksinya naik lebih tinggi daripada sebelumnya, gitu ya. Oke, jadi trade your plan. Ya, tradingkan sesuai dengan perencanaan. Oke. Kayaknya materinya udah mau habis. Oh ya, mindset dan psikologi trading. Oke. Nah, ini perlu juga nih ya, perbandingan mindset dengan psikologi trading apabila di bisnis sektor real. Ya, sektor real itu misalnya sektor retail, ya, dan lain-lain, ya. Kalau dibandingkan punya perusahaan atau bikin usaha itu kan profit 5-10% itu aja udah seneng, ya. Terus target balik modal itu 2-3 tahun, misalnya bikin franchise gitu ya, franchise makanan, toko, itu yang ada di planning si investornya itu 2-3 tahun itu balik modal. Nah, setelah itu baru dia profit, ya. Jadi dia udah pikir nanti masih 2 tahun itu masih masih belum balik modal, bayar gaji pegawai, bayar ini, bayar itu, ya. Tapi 2-3 tahun ke depan dia udah pikir pasti nanti akan profit. Nah, tapi kalau trading forex, ya, gimana tuh, ya? Kalau trading forex gimana Bapak dan Ibu sekalian? Ya, maunya profit, maunya profit besar dan waktu singkat, gitu ya. Maunya profit 10-30% per bulan, gitu kan? Karena mendengar kalau forex itu high return, gitu kan? Maunya di atas deposito, maunya di atas obligasi dan lain-lain, gitu. Ya, tapi padahal resikonya gede juga, ya. Oke. Nah, kalau untuk jadi bisnismen, ya kan, misalnya mau jadi pengusaha baru kan, dia merintis, belajar, kerja keras, ya. Wah, bahkan dia melakukannya juga, gitu ya, bukan orang lain yang kerja, dia juga kerja 8 jam per hari. Tapi kalau trading forex, mungkin cuma lihat market, ya, di bawah 1 jam udah langsung mau trading, langsung maunya profit, gitu ya. Oke. Ya, kita lihat lagi. Jadi yang ini nggak boleh ya, hanya mau instan-instannya, ya Bapak dan Ibu, ya. Makanya termasuk lewat edukasi dari Java Global Future seperti ini, ya Bapak dan Ibu sekalian, ya, lewat forex untuk pemula atau formula ini termasuk sedang di edukasi Bapak dan Ibu sekalian supaya tidak menjadi trader yang maunya instan. Oke, setuju ya? Oke. Nah, ini ya, apa sih yang ada di dalam mindset si trader itu, ya? Nah, oke, kita lihat, ya, tidak ada harga yang sudah terlalu tinggi atau terlalu rendah, ya. Ini terkadang kita bisa juga sebagai trader yang memakai analisa atau pikiran kita, harga sudah tinggi banget, gitu ya. Seperti gold minggu lalu, ya kan, tinggi banget. Wah, kayaknya mau turun misalnya, gitu kan. Ternyata yang namanya market tidak bisa kita atur-atur, gitu ya. Itu semua atas kehendak pelaku pasar. Oke, oke, oke. Kita lihat di sini, ya. Semua bisa terjadi di luar prediksi. Ini maksudnya supaya Bapak dan Ibu tahu, ya, pergerakan di market itu, ya,
Bisa harga udah tinggi tapi bisa naik lagi, bisa. Harga udah rendah banget nih, ya udah mentok nih kalau dilihat candlenya masih bisa turun, bisa ya. Semua bisa terjadi di luar prediksi. Jadi sehebat apapun analisa kita nih Bapak dan Ibu, ya kita tidak bisa mengendalikan market. Oke. Jadi kita hanya bisa apa? Follow the market gitu ya, follow the market. Nah, jadi supaya sebagai trader psikologi kita tenang, yang pertama adalah batasi kerugian ya dengan konsisten, ya kita atur sendiri saja apa batas resikonya sesuai dengan kekuatan modal kita. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, dan jangan berekspektasi terlalu tinggi. Oke, kalau memang masih baru, trading masih baru, jangan punya ekspektasi profit 30% sebulan, ya, 3 bulan 100% dan lain-lain. Itu bisa terjadi, tapi jangan punya ekspektasi seperti itu. Oke, lebih baik yang penting eh, tradingnya bertumbuh gitu ya, plus plus tiap bulan misalnya plus 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 gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, seru juga nih Bapak dan Ibu ya melihat slide-slide ini ya. Jadi ada satu pencerahan ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau nanya boleh silakan ya. Mungkin ada yang mau nanya nih. Ya ini modulnya masih banyak nih saya jalanin aja ya. Ini udah disampaikan juga tadi ya. Oke. Jadi semuanya seperti atlet perlu latihan, perlu perjuangan, perlu belajar, ya, perlu apalagi praktek, ya. Jadi tidak instan, ya. Soal atlet aja untuk mulai, ya, mulai misalnya sungguh-sungguh dia mau latihan, dia harus mencari pelatih yang memang tepat, ya. Atlet profesional aja yang udah jago aja dia mencari mencari apa eh, coach ya, mencari pelatih yang memang menurut dia bisa meningkatkan prestasi gitu ya. Jadi dalam trading juga gitu, kita perlu belajar lagi. Di YouTube banyak juga untuk apa edukasi-edukasi untuk kita menambah pengetahuan ya. Oke. Ya, jadi jika ingin berhasil dalam trading perlu punya coach coach ya atau mentor yang tepat ya. Oke, kalau Bapak dan Ibu punya eh, soalan ya, misalnya ingin dibimbing, bisa menghubungi kepada pihak-pihak dari Java yang mengajak Bapak dan Ibu ya. Ingin, wah saya pengen Pak punya mentor atau diajarin nih saya masih baru banget nih gimana caranya. Nanti hubungin aja ya. Oke, ini yang terakhir psikologinya ya. Ini Bapak Ibu ya, kita harus sabar. Ini tadi juga nggak boleh serakah atau greedy ya. Dan kebalikannya dari ini kita punya konsisten dan ya percaya diri ya. Oke. Tapi semuanya itu perlu juga latihan memang ya. Tidak harus instan. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Udah mantap semua ini materinya nih ya. Kita lihat dulu. Pesertanya juga ya lumayan banyak nih sambil menunggu buka puasa nih ya. Jadi edukasi ya. Banyak yang jawab ini ya pertanyaannya nih. Bisnis trading forex ya. Oke, iya iya, kita ini aja Bapak dan Ibu sekalian ini semua udah ada regulasinya ya Bapak Ibu ya. Regulasi dari pemerintah resmi ya. Semua ada dari Departemen Perdagangan RI ya yang mengatur perdagangan berjangka dan komoditi ya. Jadi ini semuanya resmi, legal ya. Seperti itu dan eh, kalau dalam prinsipnya itu ini bukan judi ya. Berjudi itu adalah ketika orang misalnya nggak tahu mau ngapain tapi dia asal-asal klik buy dan sell. Itu kan perjudian jadi ya kan. Kalau nggak menang ya kalah. Kalau nggak kalah ya menang. Tapi kalau dalam forex atau trading kita analisis dulu ya kan. Ada berita kita lihat dulu ya kan. Kita baca ulasannya dan lain-lain ya. Oke. Ya, ini lumayan banyak ya saling menanggapi jadi eh, ramai juga di eh, kolom chatnya. Oke, mungkin kalau
Ada yang pertanyaan? Silakan. Pak Budiman, gimana Pak? Suaranya bisa kedengaran jelas Pak Budiman? Ya tadi udah dibantu sama Mbak Bella ya, sudah dijawab ya. Semoga materi hari ini bisa menambah menambah inian Bapak dan Ibu ya, apa namanya eh, pengetahuan ataupun mengingatkan ya kalau selama ini ada yang sudah berhasil dalam hal metode ataupun money management, tapi dalam hal mindset mungkin lebih kurang porsinya ya, bisa diperhatikan apa yang sudah disampaikan tadi Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, kalau ada yang mau nanya boleh silakan, mungkin ada yang mau nanya hal-hal yang lain silakan ya. Kalau nggak ada, saya serahkan dulu ke Mbak Bella. Silakan, Mbak Bella. Oke, gimana nih Bapak Ibu tentang materi hari ini? Apakah ada pengalaman yang sama nih? Apakah selama ini pernah FOMO terus jadi loss atau ketakutan miss momen jadi loss? Ada pengalaman gak nih dalam tradingnya? Kalau ada yang mau ditanya bisa unmute atau tulis di kolom chat ya. Ya, ada HP. Iya, di kolom Kelihatan komentar. hasilnya berapa lama. Hasilnya berapa lama itu sebenarnya tidak ada wifi-nya. Bentar ya. Oke, ya, saya ulang ya. Tadi ada pertanyaan dari Bapak, ya, HP. Eh, kelihatan berapa lama? Ya, sebenarnya tidak ada apa aturannya berapa lama. Tapi paling tidak setiap bulan bisa dilihat ada growing ya. Jadi ada pertumbuhan, misalnya modal berapa naik, naik. Atau kalau misalnya, oh bulan ini saya ternyata loss 10%. Bulan depannya misalnya ada pertumbuhan, bulan depannya lagi pertumbuhan. Jadi nanti kan bisa dilihat ya portofolionya gitu ya. Jadi kita tidak bangga misalnya, wah hari ini saya profit gede, tapi itu profit sekali aja gitu ya, bukan yang konsistensi. Oke, biasanya modal awal berapa ya? Modal awal berapa itu eh, kalau untuk minimal ya kalau di Java Global Future itu kan bisa ya untuk registrasi minimal $200, tapi itu minimal dan itu tidak disarankan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu misalnya mau trading forex misalnya bisa mulai dari $1.000 ya. Lalu bisa trading gold misalnya dari $2.000 atau $5.000 supaya kekuatan dananya aman ya. Apalagi ada mau trading Nasdaq dan oil itu sama-sama yang fluktuasinya besar sehingga modalnya juga boleh yang lebih besar lagi. Oke, silakan Mbak Bella. Ada pertanyaan satu lagi Pak di kolom chat dari Ibu Rintan Ayu Lestari. Iya, oh iya, ini yang ketinggalan ya. Apakah ada teknik rumusan AFL itu apa ya? Yang dapat diterapkan ketika mencari signal. Ya, rumusan AFL itu apa ya, Bu? Kalau untuk mencari signal atau mau membuat trading plan, mungkin ini dalam hal teknik ya. Paling tidak dasar-dasarnya ya AFL dalam Amin Broker. Oh, saya nggak tahu ya, Bu. Amin Broker itu apa? Ya, jadi paling tidak harus punya kemampuan menganalisa tren ya, lalu ada support resisten ya, paling tidak nggak usah yang apa namanya banyak-banyak dulu pengetahuan ya, pengetahuan kan bisa bertambah ya sering waktu, paling tidak bisa menganalisa tren ya, untuk menganalisa tren untuk tahu arah market, struktur market, boleh lihat YouTube channel Java Global Futures ya, karena ada banyak konten-konten edukasi cara menganalisa market dan lain. Oke, mungkin itu dulu ya. Oke, terima kasih Pak Suendi. Nih, waktu kita udah mau habis ya hari ini. Gimana Pak? Apakah masih bisa dijawab pertanyaan atau waktunya sudah habis Pak? Udah dari saya. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa menanyakan langsung ke tim kami dari Java Global Features.
Terima kasih Pak Swendi hari ini udah jelasin materi webinar tentang mengolah psikologi dalam trading. Dan terima kasih juga buat teman-teman, Bapak Ibu yang udah hadir, bertanya juga hari ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan tadi, sudah saya ingatkan untuk menghubungi tim kami dari Java Global Features. Dan untuk Bapak Ibu yang belum trading dan belum join, yuk join sekarang di Java Global Features, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar formula hari ini. Dan kita juga ada event lain seperti live market sesi Amerika tiap hari Selasa jam 8 malam. Tapi untuk khusus di bulan ini kita live market sesi live marketnya ada di jam 4 sore setiap hari Selasa ya Pak? Iya, betul. Kita ubah ke jam 4 sore ya, Selasa depan ya. Oke, dan untuk Bapak Ibu yang udah join juga kita ada private coaching, layanan support market update, dan sinyal setiap hari. Nah, Bapak Ibu juga bisa tonton video edukasi trading forex, gold, oil, Nasdaq, dan lain-lain untuk pemula sampai expert di Java Global Features, di YouTube channel Java Global Features. Dan juga ada Instagram, TikTok kami di Java Features Official. Oke, terima kasih semuanya. Dan terus semangat semuanya tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja.